The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk We attach as preamble to our Constitution the Pancasila. berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016. Tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuosangi-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.
deh. Kita harus nyelesain revisi bab 1 hari ini, tapi anggota kelompok kita belum pada datang. Apa aku chat aja kali ya? Ya alasan sih, percuma di chat, nggak akan buat dia bergerak lebih cepat. Betul. Menurut chat di grup, Edo dan Rizky akan tiba 30 detik lagi. Lihat itu. Maaf terlambat, tadi saya harus mengkonfirmasi ulang rasio gedung sebelah. Apa-apa lagi? Rasio trotoar itu gak penting, yang penting itu kekeluargaan. Penting. Tahu gak? Kita tuh telat karena si Iki tadi pengen ngitung rasio trotoar, tahu? Gak apa-apa lah. Apa sudah semuanya diam? Mending kita sekarang lupakan trotoarnya, lalu kita langsung fokus ke bab 1. Jadi, asal kemana? Sebilang dia udah OTW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat guys. Iya, gak apa-apa. Barusan habis berjuang melawan kemacetan yang secara kualitatif. Udah cukup dulu. Kita gak punya waktu lagi nih buat bercanda. Kerjain sekarang bab 1. Oke. Aduh, kalian tahu gak? Saya tadi ngebut banget sampai lupa waktu. Udah masuk waktu asar nih. Saya sholat dulu ya. Udah telat banget ini. Loh, cepet banget sih. Ya udah, kamu sholat dulu aja nih, gak apa-apa. Saya sholat dulu ya. Jadi ayo kamu temani saya sholat. Ayo, Kevin, tolong set bab 1 ya yang barusan. Ya, udah 2 kali mah biar gak hilang. Ini tugas bersama, tapi masa ibadah kita masing-masing. Siap. Cepat balik ya, Step. Semakin kalian cepat balik, semakin aman deadline kita. Siap, ya. Guys, maaf aku potong sebentar ya. Aku dapat kabar buruk, ibunya Mbak Lina di kantin yang sering kita utama kopi itu masih jualan isu. Katanya penyakitnya kamu. Hah? Mbak Rina, yang paling sabar kalau kita telat bayar kopi selama 2 minggu itu. Ya ampun, kita harus bayar utangnya sekarang. Bener sih, iya bener. Soalnya kan dia tuh tulang punggung keluarga. Aku sempat mikir, kok bisa sih dia fokus belajar sambil cari uang buat ibunya? Kita benar-benar harus bantu dia sih, soalnya nilai kemanusiaan itu bukan cuma buat di buku doang, harus dipraktekin. Siti, kamu butuh dana berapa? Iya, Vin, kata teman-teman himpunan, mereka butuh donasi darurat malam ini juga untuk biaya awal. Angkanya lumayan besar. Ada apa nih? Kenapa tidak? Itu katanya Mbak Lina sekarang masuk ICU, jadi mereka membutuhkan donasi yang sangat besar. Ya Allah, Ibu Rina, kalau gitu saya uang buat naik ojol saya donasikan saja buat Ibu Rina. Saya ikhlas meskipun harus jalan kaki melewati 3 tukang bakso godaan. Boleh tuh, boleh. Boleh. Oke Siti, cepat rekap bantuannya. Bantuannya harus selesai hari ini juga. Oke, balik ke tugas akhir kita. Pengambilan keputusan berbasis kebinekaan. Fokus kita adalah kasus di perbatasan. Gue masih gagal. Buat itu kita harus fokus ke regulasi, undang-undang, data valid, hukum positif. Gue punya 20 data BPS. Sekali lagi, tugas itu tentang kebinekaan. Kamu gak harus selalu lihat aturan-aturan formal yang sifatnya sentral. Kamu harusnya lihat juga dari bagaimana kearifan lokal memandang suatu budaya itu. Itu namanya tali paranti, itu namanya adat. Tali paranti itu tidak bisa diukur, Edo. Tidak ada margin of error.
Ya ini tugas ilmiah, bukan dongeng, bukan tugas dongeng, bukan dongeng semata. Ini tugas ilmiah. Tapi betul kata Edo, kita gak boleh memaksakan satu perspektif. Tugas ini akan jadi bagus kalau perspektif formal Rizky dan perspektif adat Edo kita satukan. Anggap saja ini duet mau data. Kalian jangan berdebat, guys. Kita tunjukkan persatuan Indonesia itu ada di sini. Kita buat bab 2 ini menjadi aturan sentral dan kearifan lokal. Jadi Rizky dan Edo sama-sama puas. Aku setuju. Aku siap cari data kearifan lokalnya. Anggap saja ini menyatukan dua pulau dalam satu paket. Keputusan diambil, kita semua setuju mengintegrasi dua perspektif. Yang pertama, persatuan kita terletak pada kompromi kita hari ini. Lanjut ke metode penelitian, kita ada 3 opsi: kualitatif, kuantitatif, atau mix method gabungan. Siapa yang mau berargumen? Aisy. Gue, kalau kita mau hasil yang kuat dan datanya valid, buat regulasi kita harus kuantitatif, harus ada angka statistik. Edo punya kearifan lokal, tetapi kearifan lokal harus diukur dampaknya. Gak bisa gitu Ki, itu tuh sama dengan merendahkan nilai budaya kita. Kalau kuantitatif itu artinya kita itu melewatkan perjuangan dalam melestarikan budaya. Kita harus mewawancara secara dalam, kita harus pakai kualitatif pokoknya. Oh, kualitas itu penting, kuantitatif juga penting. Kalau kalian pakai metode benar begini, kita gak akan pernah selesai. Stop. Ini bukan adu kuat. Kita sudah dewasa. Kita gunakan suara kita. Kerjaan kita dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Siti, kamu catat. Kita akan musyawarahkan mufakat ini melalui voting. Siapa yang setuju kuantitatif? Siapa yang setuju kuantitatif? Oke. Siapa yang setuju mix method agar semua perspektif terakomodasi? 3 lawan 2. Keputusan mufakat kita pakai mix method. Jika ini adalah suara terbanyak, tugas kita sekarang adalah bekerja bersama dengan metode yang sudah disepakati. Jangan ada drama. Oke, pembagian sejakin, Edo dan Asep, kalian fokus wawancara mendalami mendalam untuk data kualitatif dan kearifan lokal. Siti dan Kevin, Anda di sini tugaskan kalian di survei dan pengumpulan data kuantitatif regulasi. Oh, Iki, kamu yang paling jago kan? Kamu bertanggung jawab penuh atas bab 4 sama bab 5. Tunggu dulu, berani ini. Lihat ya, kalau misalnya dilihat di bab 4 sama 5 itu joran tugas, itu 60% kerjaan dan harus selesai dalam 2 hari. Kalian bagi dua-dua, gue sendiri megang bagian paling krusial. Ini namanya eksploitasi kecerdasan. Tapi Sigi, kalau soal statistik kan kamu emang jago. Itu bukan keadilan. Nih, itu bukan alasan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terasa di sini. Jangan mentang-mentang saya jenius statistik. Kamu benar, Ki. Keadilan harus merata. Saya akui, saya salah. Tadi kita perbaiki. Keputusan baru demi keadilan sosial. 1. Siti, setelah survei selesai, kamu wajib alihkan fokus ke bab 4. Bantu Rizky cross check data. Dan kamu Kevin, setelah urusan humas kelar, kamu proprint dan bantu Rizky merapikan layout bab 5. Jangan sampai tulisannya berantakan.
Edo dan Asep. Setelah wawancara, kalian bantu input data mentah ke spreadsheet. Jadi kalau salah input, kamu boleh coret wajah mereka. Oke, kalau begini pembagiannya adil. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya suka dengan ancaman mencoret wajah ini. Kenapa ada ancaman mencoret gitu sih? Baiklah, sekarang mari kita tunjukkan bahwa tim kebinekaan di kampus ini bukan hanya menguasai teori Pancasila, tapi juga mempraktikkannya. Kita sukseskan tugas ini. Baiklah, sekarang mari kita tunjukkan bahwa tim kebinekaan kita di kampus ini bukan hanya menguasai teori Pancasila, tapi juga mempraktikannya. Kita sukseskan tugas ini. Semangat! Semangat! Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin boleh mewawancarai Bapak? Boleh. Dengan Bapak siapa? Bapak Yudi. Pak Yudi. Asal dari mana Pak? Solo. Dari Solo. Boleh langsung ke pertanyaannya ya? Boleh. Apakah kebinekaan menjadikan Pancasila lemah atau justru malah menjadi benang merah pengikat persatuan? Tidak. Tidak. Nah, justru kebinekaan itu memperkuat silaturahmi, ya kan? Memperkuat ikatan dan mempererat persaudaraan. Karena bineka itu kan bermacam-macam ya, mempersatukan satu sama lain. Ya. Jadi ya kalau kita ke wawancara ke hal seperti itu, yang harus diharuskan. Gitu. Ada lagi? Sudah Pak, enggak cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya. Boleh memperkenalkan diri Pak? Nama saya Nugraha. Apalagi? Asalnya dari mana? Oh, asal dari Pasteur, Jalan Muhammad tepatnya, Gang Muhammad. Saya profesi berjualan di area Lapang IPI. Ya. Baik, untuk pertanyaannya. Apakah kebinekaan menjadi Pancasila lemah atau justru malah menguatkan bangsa? Kebinekaan jelas menguatkan bangsa ya. Intinya kebinekaan itu kan dia jadi satu kesatuan ya, meskipun beda-beda tapi tetap satu ikatan dalam apa namanya Pancasila ya, masuknya ke Pancasila bakal jadi apa namanya tetap misalkan beda agama, beda kepercayaan, tapi tetap mereka dalam satu daerah atau dalam satu lingkungan tetap bersatu semuanya. Jadi intinya itu sangat menguatkan sekali dalam bangsa negara ini gitu. Berikutnya pertanyaan kedua, mampukah Pancasila tetap bertahan di era digitalisasi? Menurut saya mampu, tapi ada kerawanan ya, karena tahu juga lah sekarang era digitalisasi, banyak sosial media ya, banyak selalu ada oknum yang selalu memperbeda-bedakan gitu. Tapi menurut saya sampai ke depan tetap akan terus bertahan ya, karena selama masih ada di dalam undang-undang dan selalu ada dalam turun-temurun lah dari ke anak cucu kita nanti untuk selalu memberitahu anak-anak kita atau dalam pelajaran sekolah tetap
Pancasila itu masih terus diturunkan, itu akan tetap terus bertahan sampai kapanpun gitu. Ya, itu aja mungkin ya. Ya baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya di sini mau wawancara Pak tentang tugas Pancasila kami gitu. Untuk pertanyaan yang pertama gitu Pak, kalau menurut Bapak bagaimana sikap dan kebijakan di kampus dalam menghormati perbedaan agama serta memberikan kebebasan beribadah bagi mahasiswa? Ya. Mungkin di kampus sudah melaksanakan bagaimana perbedaan agama itu pasti ada ya. Nah untuk ujian nanti biasanya dosennya khusus gitu ya. Jadi ujiannya khusus. Kemudian untuk saling toleransi agama, ada yang non muslim yang memang biasanya menggunakan juga ruangan yang ada di kampus untuk beribadah gitu. Kan kalau untuk umat Islam sudah ada musola gitu ya. Nah kalau untuk yang non muslim biasanya waktu itu ada yang pernah pakai ruangan gitu. Untuk soal yang nomor 2 Pak, menurut Bapak gitu, bagaimana kampus menjunjung nilai kemanusiaan seperti sikap saling menghargai, anti perundungan atau bullying, dan keadilan terhadap seluruh sivitas akademika? Oke, mungkin untuk menanggulangi anti bullying gitu ya, ya kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa mungkin harus lebih menghargai satu sama lain gitu ya. Kan sudah nggak zamannya lagi lah bullying gitu ya, karena ya memang itu sangat berdampak sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau di kampus dengan adanya kemahasiswaan, dengan adanya UKM, ya itu bisa saja jadi wadah gitu ya, wadah untuk yang mengurangi hal-hal yang seperti itu. Untuk soal nomor 3, bagaimana penerapan nilai persatuan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta keadilan sosial di kampus, misalnya dalam organisasi mahasiswa, kegiatan bersama, dan pemerataan fasilitas? Oke, nah kebetulan saya juga sebagai pembina di HIMA ya, di himpunan. Nah biasanya musyawarah itu selalu ada ya. Misalkan kita mengadakan FGD, Forum Group Discussion gitu ya. Nah di situ biasanya ada diskusi-diskusi di mana ada masukan-masukan nanti dari teman-teman, masukan-masukannya seperti apa. Misalkan ada sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan di himpunan, kemudian nanti ada rapat dulu, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman, nanti ditampung gitu ya. Nah kemudian pihak dari kampus biasanya lebih ke fasilitas ruangan untuk kegiatan himpunan gitu. Kemudian nanti biasanya setelah ada kegiatan harus dilakukan evaluasi gitu. Pak, untuk 3 wawancara sekarang, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, meluangkan waktunya. Ini cukup sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.